Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar membuat fungsi tab dengan contoh yang lain. Kalau materi yang kemarin kita telah belajar tentang membuat daftar isi dengan menggunakan fungsi tab. Pada kali ini kita akan memfungsikan tab dengan contoh atau model yang lain. Pada kali ini saya akan membuat contoh fungsi tab untuk meluruskan titik 2 kalau kita membuat tulisan contoh pada Microsoft Word yang seperti ini. Jadi kalau kita sudah membuat tulisan seperti di Word ini, kemudian meluruskan titik-titiknya ini, jangan menggunakan tab di keyboard secara langsung, tetapi kita fungsikan dulu fungsi tab yang ada di ruler atau yang ada di penggaris. Nah, karena yang kita inginkan nanti adalah rata kiri, maka fungsi tab kita munculkan dalam bentuk yang rata kiri. Oke, kita klik yang di fungsi tab ini. Ini kita klik dulu sampai tampilannya adalah left tab. Ini sudah muncul tampilan left tab-nya di sebelah kiri dari ruler atau penggaris. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, maka kita munculkan atau kita klik di penggaris ini. Nah, caranya adalah kita cari titik 2 yang paling panjang. Kebetulan di sini adalah tulisan perguruan tinggi ini titik 2-nya paling panjang. Maka kita tentukan letak tabnya di penggaris. Nah, karena paling panjang adalah di sini, nah, kita kira-kira misalkan di angka 4. Nah, seperti ini. Jadi di penggaris atau ruler angka 4 ini muncul fungsi tab yang rata kiri. Nah, begitu. Tapi harus diperhatikan sebelum kita memberi seperti ini, kita harus blok dulu semua yang ada di tulisan ini. Nah, ini saya ulangi lagi. Bentar. Jadi di blok dulu. Setelah di blok, kita pastikan ini adalah left tab. Kemudian kita cari tulisan yang paling panjang. Nah, misalkan di sini, kita kira-kira di angka 4. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, maka kita lanjutkan meletakkan kursor. Nah, diperhatikan tabnya tidak boleh lebih. Jadi pas yang mau kita buat untuk meluruskan dari titik-titik. Selanjutnya kita letakkan kursor di sebelum titik 2. Nah, jadi kursornya kita letakkan di sebelum titik 2. Baru kita tab di keyboard. Nah, jadi kursor kita letakkan di sebelum titik 2, baru kita tab di keyboard. Nah, seperti ini. Selanjutnya sama, kursor kita letakkan di sebelum titik 2, tab di keyboard. Yang lain juga begitu. Yang bawahnya kita tab juga, kita letakkan di sebelum titik 2. Ini yang terakhir juga gitu, tab di keyboard. Sehingga tampilannya akan bagus seperti ini. Jadi titik 2 ini akan lurus sesuai dengan yang kita buat fungsi tab rata kiri. Kalau misalkan titik 2-nya terlalu lebar dari tulisan, maka kita bisa menggeser. Kita blok dulu semua. Nah, ini kita blok dulu semua. Kemudian ini kita geser ke sebelah kiri. Kita sesuaikan. Kalau misalkan terlalu lebar, nah, misalkan seperti ini, maka tampilannya akan seperti ini. Ya, jadi lebih bagus daripada kita hanya menggunakan di keyboard saja. Kalau di keyboard kita tidak bisa menggeser ke kanan dan ke kiri. Ya, gitu. Oke, saya lanjutkan lagi
untuk menggunakan fungsi tab yang center. Nah, jadi di fungsi tab ini ada banyak model. Kita sekarang memfungsikan atau menggunakan model yang center. Nah, kebetulan biasanya kalau kita membuat undangan itu ada 2 ketua, ada sekretaris, jadi ada 2 orang yang harus tanda tangan. Maka kita buat yang center. Caranya begini. Pastikan ini adalah bentuk center, kemudian kita blok. Setelah kita blok, kita taruh misalkan di sini dulu. 1, kemudian di sini juga. Jadi ada 2. Ini nanti letaknya ketua, ini yang sekretaris. Setelah itu baru kursornya kita letakkan di sebelum tulisan ketua. Nah, seperti ini. Baru kita klik tab di keyboard. Nah, selanjutnya kita letakkan di sebelum tulisan sekretaris. Nah, ini. Untuk yang nama juga gitu, kita letakkan sebelum nama. Untuk yang kedua juga begitu, sebelum nama. Nah, jadi kalau misalkan ini kurang ke bawah, tinggal enter saja. Enternya bisa kita letakkan di setelah tulisan penggaris, sekretaris. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa center antara ketua dan sekretaris. Kalau misalkan kurang ke kanan dan ke kiri, tinggal menggeser saja. Misalkan yang tulisan sekretaris kurang ke kanan, kita tinggal menggeser ke sebelah kanan. Demikian juga yang ketua, kalau kurang kanan, kita tinggal menggeser. Nah, begitu. Jadi kita menggunakan fungsi tab yang center. Selanjutnya fungsi untuk menentukan RP gitu ya. Tetap kita gunakan fungsi tab yang ada tambahan tulisan RP dan nominal. Kita pastikan ini adalah left sama right. Jadi kita pakai yang left dulu untuk menentukan lurus dari RP, kemudian yang angka nanti kita menggunakan yang right. Oke, ini sudah bentuknya left, kita klik dulu, kita kira-kira misalkan di sebelah sini, kemudian yang selanjutnya yang right. Nah, ini sudah right, misalkan di angka 10, nah seperti ini. Nama barang kita biarkan di sini, harga ini kita luruskan, kemudian yang RP. Nah, jadi kursornya kita letakkan sebelum tulisan R, kemudian sebelum angka. Nah, ini juga gitu. Jadi sebelum tulisan R, RP-nya itu, dan angka. Nah, ini juga gitu. Jadi supaya lurus, kita letakkan sebelum R dan angka. Nanti ada rata kiri dan rata kanan. Jadi untuk yang RP kita gunakan yang left thumb, kemudian yang angka kita gunakan yang right. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan kurang mepet, kita tinggal geser saja yang right. Nah, seperti ini. Nah, itu. Oke, selanjutnya untuk yang penulisan model seperti ini. Hampir sama dengan yang di atas tadi, cuma ini ada tambahan beberapa left tab-nya. Ini saya gunakan yang 2 sampai 3 left nanti. Kita pastikan tampilannya ini sudah left. Kita pastikan tulisan yang paling panjang untuk titik 2-nya. Nah, misalkan di sini 1, 2. Nah, ini nanti saya tunjukkan kenapa kok ada 2. Nah, gitu. Yang pertama untuk meluruskan titik-titik titik 2 ini. Nah, diletakkan seperti yang di atas tadi sama sebelum titik 2, tab di keyboard. Kemudian yang bawah juga gitu sama. Begitu. Kita letakkan di ini untuk yang karena ada acara 1, 2, 3 supaya lurus, kita gunakan yang left tab ini, yang kedua.
Nah, ini tab lagi seperti ini. Jadi tabnya 2 kali di keyboard. Nah, seperti ini. Sehingga ada 2 yang lurus. Yang pertama untuk titik 2, yang kedua untuk meluruskan acara yang ada banyak seperti ini. Nah, gitu. Jadi ada fungsi tab left, right, kemudian yang center. Demikian materi pada kali ini. Terima kasih.